Halo semuanya, gimana kabar kalian? Balik lagi di Teyuka Channel. Di kesempatan kali ini saya akan bahas sebuah film horor berjudul Ratu Ilmu Hitam yang dirilis pada tahun 2019. Film yang merupakan remake dari film jadul ini menceritakan sebuah reuni mantan anak panti asuhan yang ternyata berubah jadi petaka dan terungkapnya rahasia. Sebelum kita mulai, bagi yang suka channel ini silahkan berlangganan dengan tekan tombol subscribe ya. Oke baik, gak usah berlama-lama, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan kisah seorang pria bernama Hanif yang sedang dalam perjalanan bersama keluarganya menuju sebuah desa terpencil. Hanif serta istrinya, Nadia, dan ketiga anak mereka, Sandi, Dina, dan Haki, berniat mengunjungi bapak panti asuhan yang sedang sakit keras. Panti asuhan tersebut dulunya merupakan tempat Hanif dibesarkan. Dalam perjalanan, tepatnya di kilometer 81, mereka mengalami kejadian tak terduga. Mobil yang mereka tumpangi menabrak sesuatu. Mereka semua pun turun untuk memeriksa apa yang sebenarnya mereka tabrak. Awalnya mereka mengira hanyalah menabrak seekor rusa. Tapi ternyata tidak. Setelah mereka melanjutkan perjalanan, diperlihatkan sosok anak kecil tergeletak tak sadarkan diri di parit seberang jalan. Kemungkinan besar, anak kecil itulah yang sebenarnya mereka tabrak. Singkat cerita, sampailah mereka di panti dan langsung disambut hangat oleh pengurus panti tersebut bernama Maman. Maman sendiri telah lama tinggal di panti itu. Bahkan sejak dari kecil sudah berada di sana dan menikah dengan salah satu anak panti juga bernama Siti yang memiliki kelainan di wajahnya. Tak lama kemudian dua sahabat masa kecil Hanif, yaitu Anton dan Jeffrey juga datang bersama istri-istri mereka. Mereka semua berkumpul kembali setelah bertahun-tahun berpisah. Sebenarnya panti tersebut dihuni oleh banyak anak-anak. Namun Maman mengatakan bahwa mereka sedang berdharma wisata dan hanya meninggalkan dua anak saja bernama Hasbi dan Rani. Hanif, Anton, dan Jeffrey lalu membawa istri-istri mereka ke kamar bapak panti bernama Pak Bandi yang terbaring lemah di atas ranjang. Semasa kecil, Pak Bandilah yang merawat Hanif dan kedua sahabatnya hingga menjadi seperti sekarang. Sementara itu, Hasbi dan Rani membawa anaknya Hanif ke kamar yang akan mereka tempati. Di dekat kamar itu terdapat sebuah ruangan yang terkunci rapat dan sudah lama tidak dibuka. Haki, anak bungsu Hanif, merasa penasaran dengan ruangan tersebut. Sehingga tanpa sepengetahuan kakak-kakaknya, dia memberanikan diri mendekatinya. Tiba-tiba saja Rani mengagetkannya dan menceritakan kisah seram tentang ruangan itu, di mana dia mengatakan bahwa ruangan itu sudah 20 tahun tidak dibuka. Rani pun mengatakan alasannya. Dulu di situ ada pengurus panti bernama Bumira. Suatu hari Bumira keluar dari panti bersama salah seorang anak panti bernama Murni. Tiba-tiba Bumira pulang kembali ke panti sambil teriak-teriak mengatakan bahwa Murni diculik Dedemit. Bumira kemudian dikurung di ruangan itu sementara anak-anak lain keluar mencari Murni. Bumira menggedor-gedor pintu ruangan itu dengan kepalanya hingga pecah dan meninggal saat pintu ruangan tersebut dibuka. Entah beneran atau tidak, tapi cerita Rani berhasil membuat Haki ketakutan. Setelah itu mereka semua berkumpul di kamar Pak Bandi sambil mendengar cerita nostalgia dari Anton. Haki yang dasarnya gak bisa diam, dia mengambil sebuah album foto. Namun anehnya foto-foto dalam album itu ditata secara terbalik. Ketika diperiksa Anton, dia malah menemukan selembar foto seorang wanita bersama gadis kecil yang katanya mereka adalah Bumira dan Murni. Seperti apa yang diceritakan Rani pada Haki, Hanif juga mengatakan hal yang sama pada istrinya soal Bumira. Ketika Hanif dan Jeffrey sedang di depan pintu, mendadak Hanif melihat rambut bercampur darah yang menempel di badan bagian depan mobilnya. Hanif menyangka itu adalah rambut sosok yang dia tabrak saat dalam perjalanan menuju panti. Sehingga dia mengajak Jeffrey kembali ke lokasi kejadian untuk memastikannya. Benar saja, di sana Jeffrey menemukan anak perempuan yang tergeletak seperti yang ditunjukkan di awal cerita. Itu berarti Hanif bukan menabrak rusa, melainkan bocah tersebut. Hanif pun dibuat panik. Tetapi tak jauh dari tempat bocah tak sadarkan diri itu, Hanif menemukan sebuah bus yang terperosok di perkebunan tebu. Hanif lantas memeriksa dalam bus itu.
Betapa kagetnya dia, ternyata seluruh penumpang bus tersebut yang merupakan anak-anak panti yang akan pulang berdharma wisata telah tewas semua secara mengenaskan. Hanif dan Jeffrey semakin panik. Mereka berniat pergi ke kantor polisi, namun waktunya tidak memungkinkan, sehingga mereka berusaha menghubungi polisi lewat telepon panti. Sementara itu, Rani menunjukkan rekaman video Bumira pada Haki. Dalam rekaman itu, Bumira yang terlihat kurang sempurna di bagian kakinya sedang memarahi Hanif, Jeffrey, dan Anton. Sekembalinya Hanif dan Jeffrey, mereka berniat menghubungi polisi lewat telepon panti. Namun Anton mengatakan bahwa telepon sudah gak bisa digunakan sejak beberapa hari yang lalu. Tak hanya itu, rupanya Hanif juga membawa bocah yang dia tabrak dan diletakkan di bagasi mobil. Anton yang diberitahu hal itu pun ikut terkaget-kaget serta meminta penjelasan dari Hanif. Akhirnya Hanif menjelaskan apa yang terjadi dan juga bus panti yang dia lihat terperosok di kebun tebu. Takut anak-anak dan istrinya ikutan panik, Hanif dan Jeffrey pun bingung harus bagaimana caranya pergi ke kantor polisi. Akhirnya, mau tak mau Anton mengalah untuk pergi seorang diri melaporkan kejadian itu. Sebelumnya dia mampir dulu di kilometer 81 untuk memeriksa bus panti yang dimaksud oleh Hanif. Tetapi kejadian aneh terjadi. Waktu Anton memasuki bus tersebut, para anak-anak yang awalnya tewas mendadak berdiri dan tegak bergerak. Anton yang panik mencoba keluar dari bus, namun pintu tiba-tiba terkunci. Dia kemudian tanpa sengaja menginjak telur berisi ratusan serangga yang langsung menyerangnya. Akhirnya Anton jadi korban dan tewas secara mengenaskan seperti anak-anak panti di dalam bus tersebut. Di saat yang sama, kekuatan gaib terlihat masuk ke dalam panti dibarengi darah yang keluar dari keran dapur. Ditambah lagi jatuhnya seekor bangkai burung gagak tepat di belakang Hanif dan Nadia yang mengagetkan mereka. Sedangkan Jeffrey dan Lina, mereka terlibat percekcokan kecil cuma gara-gara Jeffrey nggak mau diajak ngiclik. Lina ngambek merasa tubuhnya kurang langsing, sehingga berniat treatment hormon. Waktu keluar dari kamar, Lina mendengar suatu gerakan yang berasal dari pisau buah. Entah kesurupan atau gimana, Lina yang awalnya nggak suka buah mendadak menjadi lahap. Anehnya lagi, di saat dia berdiri di depan cermin, bayangan tubuhnya berubah menjadi mengembang. Sebagai wanita yang terobsesi dengan tubuh ideal, Lina tiba-tiba mengiris bagian-bagian tubuhnya yang menggelambir. Di waktu yang sama, Eva yang rebahan di kamar dijatuhi 3 ekor kelabang berukuran jumbo yang langsung masuk ke dalam tubuhnya. Kembali ke Lina. Setelah dia selesai membuang bagian tubuhnya yang gak terpakai, dia tak sadar bahwa dirinya sedang terpengaruh bisikan iblis. Sehingga pada saat Jeffrey memanggilnya, barulah dia sadar bahwa apa yang dia lakukan telah membuat dirinya terluka parah dan langsung dia tak sadarkan diri. Dibantu Hanif dan Nadia, Jeffrey sesegera mungkin mengangkat tubuh istrinya untuk dibawa ke rumah sakit. Tapi belum juga keluar dari pintu, Eva juga mengalami batuk-batuk yang parah sampai tak bisa bicara akibat dimasuki kelabang tadi. Keadaan semakin kacau kala Eva memuntahkan kelabang bercampur darah dari mulutnya. Kelabang-kelabang yang masih bersarang di dalam tubuhnya membuat Eva gatal-gatal parah, sampai-sampai dia merobek lengannya sendiri yang membuat binatang melata itu berhamburan keluar dari tubuhnya. Akhirnya wanita itu juga tak sadarkan diri, mana suaminya juga sudah tewas duluan. Kedua wanita malang itu pun segera akan dibawa ke rumah sakit. Sedangkan Dina yang berada di ruangan biliar bersama Hasbi dibuat kaget dengan perubahan sikap pemuda tersebut. Pemuda yang awalnya kalem, lemah lembut, kini berubah drastis menjadi pemarah dan menghina Dina sebagai perempuan perek. Perjalanan Hanif ke rumah sakit tak semulus yang mereka bayangkan.
Mereka mengalami hal ganjil di mana jalan yang mereka lewati harus muter-muter di tempat yang sama. Di situ Jeffrey lalu bilang pada Hanif bahwa dia merasa kejadian lama telah terulang lagi. Nadia yang bingung pun meminta penjelasan dari suaminya. Akhirnya diceritakanlah oleh Hanif bahwa 25 tahun yang lalu telah terjadi kebakaran di salah satu kamar panti yang menewaskan 3 anak perempuan. Tidak lama kemudian, mereka tahu bahwa Bu Mira mempraktekkan ilmu hitam dengan menumbalkan anak-anak itu. Hanif, Jeffrey, dan Anton berusaha kabur karena takut. Tapi di saat mereka lari, mereka selalu balik lagi ke panti. Akhirnya Pak Bandi berhasil menangkap Bu Mira dibantu oleh Hanif dan kedua sahabatnya. Mereka mengurungnya di kamar yang membuat Bu Mira gedor-gedor pintu pakai kepalanya hingga pecah dan tewas. Mereka juga menguburkan mayat Bu Mira di kamar tersebut. Hasbi, pemuda panti yang masih di dalam ruangan biliar, juga mengalami gangguan. Tangannya seakan-akan dikendalikan oleh entitas tak dikenal, sehingga dia menjahit mulutnya sendiri dengan staples kayu. Sementara itu Haki yang sok pemberani nekat membuka kembali video Bu Mira yang sebelumnya ditunjukkan oleh Rani. Seperti halnya Hasbi, bocah kecil tersebut turut mendapat teror menakutkan. Sosok Bu Mira yang ada di dalam televisi ternyata beneran muncul di depan mata kepalanya sendiri. Haki pun ketakutan dan segera berlari masuk ke ruangan biliar dengan niat mencari Hasbi. Namun setelah menemukannya, Hasbi yang mulutnya terjahit staples kembali dikendalikan iblis sehingga dia melukai Haki dengan senapan. Dengan keadaan terluka, Haki berusaha menyelamatkan diri. Hanif dan Nadia yang pulang kembali ke panti, mereka harus mencari keberadaan putra bungsunya itu karena akan membawanya pergi dari sana. Karena mobil tidak mungkin muat, Nadia berinisiatif menggunakan bus anak-anak panti yang akan segera pulang dari wisata. Dijelaskanlah oleh Hanif bahwa bus itu mengalami kecelakaan dan menewaskan seluruh penumpangnya. Nadia semakin panik, apalagi Haki belum juga ditemukan. Sementara Jeffrey yang menunggu di luar, tiba-tiba dia melihat istrinya bertingkah aneh. Saat dia mendekatinya, Lina menjadi kesurupan dan memakan puluhan ulat bulu. Bahkan dia mengatakan ulat itu sangatlah lezat. Ini enak banget, Chef. Setelah sadar, tubuh Lina menjadi gatal-gatal kemudian tak sadarkan diri lagi. Nadia yang menunggu pencarian Haki, dia masuk ke dalam kamar Pak Bandi. Wanita itu mendengar suara gerakan dari bawah ranjang pria sekarat tersebut. Di situ, dia menemukan sebuah kotak kecil yang tertanam di bawah ubin yang ternyata isinya adalah lembaran foto. Entah foto apakah itu, yang jelas benda tersebut telah membuat Nadia menangis. Setelah Hanif kembali, Nadia menunjukkan benda itu yang ternyata foto-foto anak panti perempuan yang dilecehkan oleh Pak Bandi. Hanif, Jeffrey, dan Anton ternyata terlibat dalam kejadian itu. Sehingga ada yang ingin balas dendam pada mereka, terutama pada Pak Bandi. Jeffrey yang takut kehilangan istrinya membawa Lina masuk lagi ke panti dan memaksa Hanif agar mengantarnya ke rumah sakit. Tapi itu nggak mungkin bisa, kata Hanif. Awalnya, Jeffrey dan Nadia menuduh Maman dan Siti biang dibalik semua kejadian itu dan juga hilangnya Haki. Setelah ditunjukkan foto anak-anak kecil tadi, akhirnya Siti buka suara bahwa semuanya berawal dari perbuatan Bandi. Siti dulunya tidak berani mengatakannya karena dia diancam. Dia juga mengatakan bahwa ada 3 anak perempuan yang dibawa dan diracun, dijadikan contoh supaya anak-anak yang lain tidak buka mulut. Sementara Siti sengaja menuangkan air panas di wajahnya agar Bandi tidak mengganggunya lagi. Rahasia besar juga diungkap oleh Siti, bahwa sebenarnya Bu Mira berusaha melindungi anak-anak perempuan namun difitnah oleh Bandi. Sampai akhirnya dia dikurung oleh Anton, Jeffrey, dan Hanif. Beberapa saat kemudian, seorang anak perempuan berlumuran darah berjalan merangkak menghampiri mereka sambil meminta tolong. Gadis itu adalah Mustika, yang ditabrak oleh Hanif di kilometer 81. Mustika lalu menceritakan apa yang terjadi pada dia dan teman-temannya, di mana waktu dalam perjalanan pulang, bus yang mereka tumpangi mendadak hilang kendali. Setelah bus berhenti, samar-samar Mustika melihat ada orang yang masuk. Dan dalam sekejap, semua anak-anak panti mulai kesurupan.
hingga menyakiti diri mereka sendiri sampai tewas mengenaskan. Hanya Mustika yang berhasil keluar dari bus menyelamatkan diri, namun dia malah tertabrak oleh Hanif. Karena sudah terlanjur geram, Hanif masuk ke kamar mandi berusaha untuk membunuhnya, tapi dia digagalkan oleh Nadia. Hanif kemudian menemukan selembar foto Bu Mira bersama bayi kecil dengan keterangan nama Murni pada tahun 1989. Hanif jadi teringat saat dia menguburkan mayat Bu Mira. Hanif melihat Murni berdiri di depan pintu, sehingga muncullah dugaan Hanif bahwa teror yang terjadi adalah ulah dari Murni yang ingin membalaskan dendam ibunya. Setelah itu, Hasbi menggotong Haki pada orang tuanya, hingga kemudian mereka semua berusaha pergi dari tempat tersebut. Namun sesampainya di depan, Eva menjadi kesurupan dan membenturkan kepalanya berkali-kali di kaca mobil. Dari balik kegelapan muncullah seorang wanita yang tak lain adalah Murni. Dengan kekuatannya sebagai Ratu Ilmu Hitam, Murni mencoba melukai Hanif. Saat berusaha menyelamatkan suaminya, Nadia justru menjadi korban serangan mendadak dari Rani. Ia dipukul hingga tak sadarkan diri. Setelah sadar, Nadia ditemukan dalam kondisi terisolasi. Ia dipisahkan dari orang-orang yang dicintainya. Nadia lalu mendengar jeritan keluarganya yang berasal dari ruangan terkunci. Di salah satu ruangan, Eva harus mengalami hal menjijikkan, di mana punggungnya berlubang-lubang, mengeluarkan serangga yang membuat bulu kuduk merinding. Selain Eva, Lina dan Jeffrey juga disiksa dalam satu ruangan. Sementara itu, Maman, Siti, Hasbi, dan Mustika disiksa dengan cara disiram air panas di ruangan terpisah. Sedangkan Sandi dan Dina mengalami penyiksaan yang lebih mistis, yaitu dicambuk oleh kekuatan goib. Terjebak dalam situasi yang mengerikan, Nadia hanya bisa berteriak-teriak. Dia lalu menghampiri Hanif di satu ruangan bersama Haki dan Bandi yang di dadanya sudah menancap sebuah celurit. Saat mencoba mendekati Haki, Nadia kembali mengalami nasib buruk. Ia dihempaskan oleh kekuatan misterius yang sangat kuat. Sesaat kemudian, muncullah Murni dan Rani di ruangan itu. Murni sangat marah dan dendam. Dia ingin membuat orang-orang yang pernah tinggal di panti itu atau yang berkaitan dengan panti itu menderita. Dia tidak peduli siapapun itu, bahkan jika orang tersebut tidak terlibat langsung dalam peristiwa yang membuatnya marah. Entah mengapa, Rani bisa menjadi tunduk dengan Murni. Rani lalu mencabut celurit di dada Bandi dan memberikannya pada Nadia agar membunuh Hanif. Murni menyuruh Nadia memilih antara Hanif atau anak-anaknya. Dengan kekuatannya, Murni mengendalikan tangan Nadia. Namun kekuatan itu dipatahkan oleh Haki yang tiba-tiba bangun dan menusuk punggung Murni dengan obeng. Dengan mata penuh kebencian, Nadia nekat mengayunkan celuritnya ke leher Murni hingga terputus. Melihat Murni terpenggal, Rani menjadi histeris hingga menyerang Nadia, namun dia dihalau oleh Hanif. Sebagai ratunya ilmu hitam, ternyata Murni belum mati. Tubuhnya bangkit kembali mengambil kepalanya dan kembali menyatukan dengan tubuhnya. Dengan sikapnya, Nadia mengambil lilin dan langsung melemparkannya ke tubuh Murni hingga terbakar. Hanif membawa Nadia, Haki, dan juga Rani keluar dari kamar itu, membiarkan Bandi terbakar bersama Murni. Di akhir cerita, waktu Nadia menjemput Haki di sekolah, dia melihat sosok Murni dari spion mobilnya. Namun saat dia turun, sosok itu sudah menghilang dari pandangan. Sedangkan panti asuhan itu dijual pada orang lain. Namun, suara-suara mistis masih terdengar dari dalam panti yang membuat film ini pun berakhir.